Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Hai, nama saya Nurul Istighfar Suragi. Hai, nama saya Dedek Putramin. Hai, kenalin, aku Vera Rekita Maju. Hai, nama saya Dea Riani Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hadi Pastio, jurusan Ekonomi, Universitas Islam Riau. Pengertian kalimat. Menurut tim penulis bahasa Indonesia UNED 2007-79, kalimat adalah sebagai rangkaian dari kata-kata yang berfungsi sebagai subjek dan predikat. Maksudnya, sekurang-kurangnya kalimat itu memiliki subjek atau pokok kalimat dan predikat dan dapat ditambah dengan objek atau keterangan. Jika tidak memiliki unsur-unsur subjek dan predikat, pernyataan itu bukanlah sebuah kalimat, melainkan hanya sebagai frasa. Unsur-unsur kalimat adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat bahasa Indonesia bagus sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yakni subjek dan predikat. Subjek sering disebut pokok kalimat yang merupakan unsur utama kalimat. Subjek menentukan kejelasan makna kalimat. Penempatan subjek yang tidak tepat dapat mengaburkan makna kalimat. Keberadaan subjek dalam kalimat memenuhi fungsi berikut: A. Membentuk kalimat dasar, kalimat luas, kalimat tunggal, dan kalimat majemuk. B. Memperjelas makna. C. Menjadi pokok pikiran. Untuk mencari subjek dalam kalimat ada beberapa hal yang perlu diketahui, antara lain: A. Subjek pasti kata benda atau kata yang dibedakan. B. Subjek merupakan jawaban dari pertanyaan kata apa yang atau siapa yang. C. Subjek merupakan kata-kata atau frasa benda. D. Subjek disertai kata ini atau itu dan tidak didahului preposisi di dalam, pada, kepada, bagi, untuk, dari, menurut, berdasarkan, dan lain-lain. E. Subjek tidak dapat diingkari dengan kata tidak, melainkan dengan kata bukan. Predikat. Predikat sering disebut sebagai sebutan, adalah unsur penjelas dalam kalimat yang muncul secara eksplisit. Objek merupakan yang membentuk kesatuan dalam kalimat. Jika subjek dan predikat dalam kalimat cenderung muncul secara eksplisit, kehadiran objek tergantung pada jenis predikatnya. Membutuhkan objek predikat yang memerlukan objek biasanya berupa kata kerja berkonflik. Mi, kan, atau mi, i. Misalnya, mengambil, mengumpulkan, mengambili, melempari, mendekati pada kalimat. Objek berfungsi sebagai berikut. A. Objek berupa kata benda. Yang B. Objek selalu terletak atau melekat setelah predikat atau tidak dapat disisipi unsur kalimat yang lain. C. Objek tidak didahului kata depan. D. Objek merupakan jawaban atas pertanyaan apa atau siapa yang terletak langsung di belakang predikat transitif. E. Objek dapat menduduki fungsi subjek apabila kalimat tersebut dipasifkan. F. Objek dapat dilengkapi dengan pelengkap yang mengkhususkan objek yang fungsinya melengkapi informasi dan melengkapi struktur kalimat. Keterangan. Keterangan berfungsi menjelaskan atau melengkapi informasi, pesan-pesan kalimat. Apabila kalimat tidak ada keterangannya, maka informasi yang didapati menjadi tidak jelas. Hal ini dapat dirasakan terutama dalam tulisan surat undangan, laporan penelitian, dan informasi yang terkait dengan tempat, waktu, sebab, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui atau menentukan karangan, perlu diketahui hal-hal sebagai berikut. A. Keterangan bukan unsur utama kalimat, tetapi kalimat tanpa keterangan akan menjadi tidak jelas dan tidak lengkap. Misalnya, surat undangan, apabila tanpa keterangan, maka menjadi tidak komunikatif. B. Letak keterangan kalimat tidak terikat posisi, maksudnya dapat di awal, di tengah, atau di belakang kalimat. C. Keterangan dapat berupa keterangan waktu, tujuan,
tempat, sebab, akibat, syarat, cara, posisi. D. Keterangan dapat berupa keterangan tambahan berupa aposisi yang dapat mengertikan subjek. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja karena itu kita berbicara tentang bahasa Indonesia. Kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam kebahasaan ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang baik dan benar atau EYD. Nah, sekarang yang kita bahas adalah syarat kalimat efektif. Pada dasarnya, ada 4 syarat utama sebuah kalimat dapat dikatakan efektif atau tidak. Yang pertama, yaitu sesuai EYD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Kedua, sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap hingga keterangan. Sebisa mungkin, guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada, penegasan subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. 3. Tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kalian tuangkan. Yang keempat adalah tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat kalian sehingga tidak ada kesan ambigu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Untuk membuat kalimat efektif tidaklah sulit asalkan sudah memahami ciri-ciri suatu kalimat dikatakan efektif. Berikut ini adalah 5 ciri-ciri sehingga satu kalimat dapat dikatakan efektif. Pertama, kesepadanan struktur. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan struktur. Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri yang satu ini. Pertama, pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap, yakni subjek dan predikat. Yang kedua, jangan taruh kata depan atau preposisi di depan subjek karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Contoh, kalimat efektif dan tidak efektif. Kalimat efektif yaitu contohnya semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Kalimat tidak efektif contohnya bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Yang kedua yaitu kehematan kata. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele. Kalian tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Ada 2 hal yang memungkinkan kalimat membuat kalimat yang boros sehingga tidak efektif. Yang pertama, menyangkut kata jamak, dan yang kedua mengenai kata-kata yang bersinonim. Untuk menghindari hal tersebut, berikut ini contoh mengenai kesalahan dalam kata jamak dan sinonim yang menghasilkan kalimat tidak efektif. Contoh kata jamak yang tidak efektif. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Selanjutnya contoh kalimat yang efektif yaitu siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Yang ketiga, kesejajaran bentuk. Ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat. Sesuai kedudukannya pada kalimat itu, pada intinya kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan ne, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Contoh, kalimat yang tidak efektif. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilih, dan pengolahannya. Contoh kalimat efektif. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilih, dan mengolahnya. Yang keempat, tegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan pada awal kalimat.
Namun, memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Akan tetapi, dalam beberapa kasus tertentu, kalian bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan. Contohnya, kamu sapulah lantai di rumah agar bersih, itu adalah kalimat tidak efektif. Sapulah lantai di rumahmu agar bersih, itu adalah kalimat efektif. Kita lanjut yang kelima, kelogisan kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif terakhir yang amat krusial menyangkut kelogisan kalimat yang kalian buat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal agar pembaca dengan mudah pula mengerti maksud dari kalimat tersebut. Bahasan kami, jangan lupa like, comment, share, Subscribe. thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay!